Bab 91, Obsesi. Mendominasi, arogan, dan tirani. Inilah Luo Qianqiu. Dia bahkan berani berjanji kepada Qin Wentian, sehingga mengambil keputusan atas nama pangeran ketiga. Tetapi karena nilainya, Chu Tianjiao tidak akan mempermasalahkannya. Tentu saja, Chu Tianjiao juga mempercayai Luo Qianqiu. Dia dipenuhi rasa percaya diri yang tak terbatas saat Luo Qianqiu melangkah keluar. Resimen pasukan yang mengepung Qin Wentian mundur dengan cepat. Tak lama kemudian, hanya tersisa dua orang yang berdiri di jalan bersalju itu. Luo Qianqiu dan Qin Wentian. Kaca. Seberkas kilat menyambar dan menyinari tubuh Luo Qianqiu. Energi astralnya mengandung sifat elemen petir. Jadi jiwa astral yang telah ia padatkan secara alami berasal dari salah satu konstelasi tipe petir. Dengan Luo Qianqiu di tengahnya, salju di sekitarnya hancur berkeping-keping, disertai ledakan keras. Auranya membuat banyak orang mendesah dalam hati dan diam-diam menyatakan bahwa Luo Qianqiu adalah monster. Tidak heran dia adalah salah satu jenius mengerikan dari Akademi Bintang Kaisar. Luo Qianqiu, dengan kultivasinya saat ini di tingkat ke-8 sirkulasi arteri, sudah memiliki kualifikasi yang lebih dari cukup untuk masuk ke jajaran 10 jenius di ibu kota kerajaan. Bagi Qin Wentian untuk menerima 3 serangannya, ini mungkin bahkan lebih menakutkan daripada mimpi buruk. Para penonton diam-diam berseru dalam hati, hanya untuk melihat Qin Wentian menyimpan tombak kuno itu. Karena hanya 3 serangan, dia tidak perlu meminjam efek peningkatan dari senjata ilahi. Pilar-pilar petir menerangi seluruh ruangan. Setiap langkah yang diambil Luo Qianqiu memancarkan aura tirani yang begitu kuat, sehingga para penonton merasa ia bisa langsung menghancurkan Qin Wentian. Tanpa menunda lebih lama lagi, Luo Qianqiu menusukkan 5 jarinya ke depan, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak, muncul di hadapan Qin Wentian. Saat itu, para penonton hanya melihat penampakan ular piton guntur yang terbang di atas, siap melahap Qin Wentian. Kekuatan yang dipancarkannya terasa, seolah mampu menghancurkan segala materi. Namun, Qin Wentian juga merespons secara bersamaan dengan meluncurkan jejak laut berputar yang terbentuk dari energi ilahinya. Jejak telapak tangan Qin Wentian yang bertumpuk mengandung kekuatan yang cukup untuk meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan. Namun, saat suara ledakan yang menggelegar bergema, tumpukan jejak telapak tangan itu diselimuti dan dengan mudah ditembus oleh busur petir, hancur berantakan akibat benturan. Qin Wentian hanya merasakan tubuhnya mati rasa saat gelombang energi sisa menyapu tubuhnya dan mendorongnya mundur sejauh 10 meter. Meskipun demikian, postur Qin Wentian tetap tegak dan tegap. Matanya masih menatap lurus ke arah Luo Qianqiu. Serangan pertama. Luo Qianqiu menarik kembali kelima jarinya, sambil terus berjalan santai ke depan. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, jubahnya seputih salju. Dia adalah Luo Qianqiu. Sedangkan Qin Wentian di depannya, dia hanyalah batu loncatan. Hanya dengan menginjak batu loncatan ini dengan keras, dia bisa menunjukkan kepada Akademi Bintang Kaisar bahwa mereka salah. Apakah Akademi Bintang Kaisar ingin membina talenta-talenta mengerikan untuk menggagalkan rencananya? Mustahil. Dengan sisa waktu kurang dari 2 bulan, bulan terakhir tahun ini akan menjadi momen kejayaannya. Sesuai rencananya, saat itu ia akan melangkah ke tingkat ke-7 paviliun bintang surgawi. Prestasi ini pernah dicapai oleh ayahnya. Namun, ambisi Luo Qianqiu tentu saja tidak akan berhenti hanya pada tingkat ke-7. Di mata Luo Qianqiu, tidak ada Qin Wentian. Qin Wentian bahkan tidak mampu menahan serangan pertama. Jika itu yang terjadi, nasib Qin Wentian sudah ditentukan untuk 2 serangan lainnya. Ketika Luo Qianqiu sekali lagi mendekati Qin Wentian, salju di sekelilingnya menari-nari liar di udara. Mata Luo Qianqiu seakan mengandung kekuatan petir saat menembus langsung ke mata Qin Wentian. Telapak tangannya sekali lagi meledak. Kali ini, Luo Qianqiu bagaikan dewa petir. Semua yang ada di hadapannya ditakdirkan untuk dihancurkan. Jalur arteri melingkar di tubuh Qin Wentian meraung. Matanya tak menunjukkan rasa takut saat menatap lurus ke mata Luo Qianqiu, saat aliran energi yang bergejolak dengan liar berkumpul dan mengalir ke lengannya. Jejak kekosongan. Qin Wentian meraung. Ini adalah jejak ketiga yang tercatat dalam teknik bawaan jejak 1000 tangan. Jejak kekosongan menyedot semua energi yang beredar di jalur arteri melingkarnya dan meledak, menghancurkan semua kepalsuan dan ilusi, melenyapkan segala sesuatu di jalannya.
Kedua serangan mereka bertabrakan, menyebabkan badai tekanan getaran yang luar biasa beresonansi keluar. Dengan mereka di tengah, salju di sekitar mereka terseret dan berputar-putar membentuk spiral, menciptakan tornado yang menari-nari liar di udara. Tidak seperti terakhir kali, langkah Qin Wentian setenang gunung. Pergi sana. Luo Qianqiu meraung marah. Pergi. Qin Wentian juga meraung marah. Tubuh mereka berdua terlempar ke belakang. Namun, Luo Qianqiu hanya terpaksa mundur satu langkah sementara Qin Wentian terpaksa mundur lebih dari 10 langkah. Dari sini, terlihat jelas perbedaan tingkat kultivasi mereka. Qin Wentian hanya merasakan tubuhnya bergetar hebat. Seolah-olah sengatan petir yang mengerikan merasuki tubuhnya dan ingin menghancurkannya dari dalam keluar. Namun, ketika ia mengangkat matanya, kejernihan terpancar di samping tekad dan keteguhan yang tak tergoyahkan. Apapun yang terjadi, hatinya tak goyah. Para penonton merasakan gelombang kejutan yang hebat di hati mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Wentian benar-benar mampu menahan serangan kedua Luo Qianqiu. Berdasarkan tingkat kekuatan yang dihasilkan Luo Qianqiu sebelumnya, bahkan bagi mereka yang berada di tingkat ke-8 sirkulasi arteri, mereka pun tidak akan mampu bertahan melawan serangan itu dan akan berakhir dengan luka parah. Karena serangan itu, tidak ada lagi jejak salju yang jatuh di bawah kaki mereka. Saat angin dingin bertiup, jubah putih salju Luo Qianqiu berkibar tertiup angin. Ia bahkan terpaksa mundur selangkah. Baginya, ini adalah penghinaan. Meskipun itu hanya satu langkah. Meskipun teknik bawaan Qin Wentian luar biasa dan termasuk dalam tingkatan bumi. Semua itu tidak berarti apa-apa baginya. Dia adalah Luo Qianqiu. Semua seni kultivasi dan teknik bawaannya juga luar biasa kuat. Jiwa astralnya juga mengandung elemen peledak di dalamnya. Dia seharusnya tidak dipaksa mundur, dan dia juga tidak punya alasan untuk itu. Serangan ketiga, apakah kau siap? Luo Qianqiu mengangkat kepalanya, menatap Qin Wentian, saat suara angkuhnya terdengar. Seolah-olah pertanyaan ini merupakan pernyataan bahwa pertempuran akan segera berakhir. Jiwa astral keduanya juga telah dilepaskan, dan energi astralnya, dengan sifat petir dan guntur, berderak dan meraung seperti iblis di dalam tubuhnya. Serangan ini, sudah pasti, akan menghancurkan Qin Wentian. Ledakan. Namun, Qin Wentian tiba-tiba melangkah maju sambil melepaskan kedua jiwa astralnya. 6 jalur arteri melingkar di tubuhnya dengan liar menyalurkan dan mengedarkan energi, menghasilkan suara yang mirip dengan deru ombak laut. Hom! Raut wajah para penonton membeku. Dalam sekejap mata, Qin Wentian melesat menembus langit dengan satu lompatan, bergerak dengan kekuatan tornado dan kecepatan kilat, seperti Garuda yang membentangkan sayapnya. Mustahil! Pupil mata para penonton menyipit. Hanya mereka yang berada di Yuanfu yang bisa terbang, tetapi Qin Wentian benar-benar melayang di udara. Bahkan Luo Qianqiu pun tercengang. Namun, ia tidak punya waktu untuk tercengang, karena saat ini, Qin Wentian telah turun. Mata Qin Wentian berbinar-binar, sementara rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Di kedalaman mata Qin Wentian, Luo Qianqiu dapat melihat sebuah tekad yang cukup kuat untuk memadamkan langit dan menghancurkan bumi. Tekad ini, yang berubah menjadi sebuah gambar, langsung terpatri dalam pikiran Luo Qianqiu. Betapa cepatnya. Ekspresi wajah para penonton tetap membeku. Kali ini, Qin Wentian tidak hanya bertahan secara pasif, tetapi malah mengambil inisiatif untuk menyerang. Sosok yang turun dari langit itu, menggunakan seluruh cadangan energinya dan melancarkan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini dibentuk berdasarkan konsep jejak kekosongan, dan terpancar dengan tekanan yang seberat gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan Luo Qianqiu. Saat Luo Qianqiu merasakan tekanan itu, wajahnya menjadi tegang. Luo Qianqiu terlalu arogan. Ia masih berasumsi bahwa untuk serangan ketiganya, Qin Wentian akan berdiri pasif, menunggu untuk bertahan melawan serangan terkuatnya. Namun, ia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan meremehkan Qin Wentian. Sesaat sebelum serangan itu mendarat, Luo Qianqiu tak sempat berpikir. Ia hanya bisa merentangkan kedua telapak tangannya, melepaskan energi petir yang dahsyat, ingin memusnahkan segalanya. Namun, tekad Qin Wentian tak pernah padam. Peng! Sisa-sisa energi yang berbenturan itu hampir membuat tubuh Luo Qianqiu bengkok dan jatuh ke tanah. Tekanan yang menumpuk itu terlalu kuat untuk dilawan, bahkan untuknya.
Bahkan sekarang, ia bisa merasakan tubuhnya bergetar hebat akibat benturan itu. Itu serangan ketiga. Qin Wentian tampak sangat mendominasi saat menatap Luo Qianqiu. Pergi sana. Luo Qianqiu meraung marah. Energi yang tak terbatas menyatu membentuk pedang petir, menebas ke arah Qin Wentian. Wajah Qin Wentian membeku, tetapi telapak tangan kirinya bergetar, mengirimkan manifestasi sebuah gunung. Pedang yang terbuat dari petir itu menebas gunung yang berat, membuat tubuh Qin Wentian terlempar ke udara, sebelum ia terhempas keras ke tanah, memuntahkan seteguk darah segar. Ini serangan keempatmu. Qin Wentian mengangkat kepalanya. Dia menatap ke arah Luo Qianqiu, bersama dengan para penonton lainnya. 3 serangan, Luo Qianqiu gagal menundukkan Qin Wentian dalam 3 serangan. Tak hanya itu, mereka bahkan imbang setelah pertukaran pukulan keempat. Melihat kemegahan dua jiwa astral yang dilepaskan Qin Wentian, para penonton merasakan perasaan yang tidak nyata. Tak disangka, kemampuan bela diri Qin Wentian telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Meski ia cedera di akhir pertukaran, cedera itu tampaknya tidak berdampak apapun dalam merusak kecemerlangan yang ia tunjukkan. Namanya adalah Qin Wentian. Setelah pertempuran ini berakhir, namanya akan terukir selamanya. Ditambah lagi dengan jiwa astral lapisan surgawi ketiga dan keempat. Kemampuan bela diri tingkat tinggi, kepribadian yang teguh, dan dukungan Akademi Bintang Kaisar di belakangnya, Qin Wentian bagaikan bintang cemerlang yang cahayanya perlahan-lahan menerangi langit malam. Kau sangat cerdas. Luo Qianqiu berbicara setelah beberapa saat, memecah keheningan namun tetap mempertahankan kesombongannya sebelumnya. Kau menyembunyikan serangan terkuatmu hingga saat-saat terakhir, membuatku lengah dan dengan demikian menyelamatkanmu dari mimpi buruk. Luo Qianqiu perlahan melanjutkan. Harus kuakui bahwa dirimu saat ini sudah memiliki kualifikasi yang cukup untuk kuperhatikan. Namun, ini hanya insiden sekali saja. Tidak akan ada lagi. Dalam bentrokan kita berikutnya di masa depan, kau tidak akan lagi memiliki kesempatan. Bahkan sekarang, kata-kata Luo Qianqiu diwarnai dengan kesombongan dan arogansinya. Semua mata penonton tertuju pada tubuhnya. Tidak salah lagi. Dia adalah iblis dari Akademi Bintang Kaisar, Luo Qianqiu. Lalu apa gunanya jika Qin Wentian memiliki kemampuan bela diri yang sangat tinggi? Di hadapannya, Qin Wentian bukanlah apa-apa. Jika ini pertarungan sungguhan, hanya akan ada satu akhir, kematian Qin Wentian. Terlepas dari kesombongan Luo Qianqiu, tatapan Qin Wentian tetap tenang. Pertama kali aku bertemu denganmu di Akademi Bintang Kaisar adalah hari ketika kau tanpa malu-malu menyatakan dirimu sebagai pemilik buah api darah. Pada saat itu, tingkat kekuatanmu jauh melebihi kekuatanku. Kedua kalinya di hutan kegelapan, atas perintah Chu Tianjiao, kau mengejarku sepanjang jalan, dan jika bukan karena kedatangan gerombolan binatang buas iblis, kau pasti akan berhasil karena saat itu, tingkat kekuatanmu juga jauh melebihi kekuatanku. Hari ini adalah pertemuan ketiga kita. Kau tidak mampu mengalahkanku dalam 3 serangan, dan bahkan melanggar kesepakatan sebelumnya dengan melakukan serangan keempat. Tapi sekarang, kau bahkan masih berani bersikap sombong. Kalau begitu, izinkan saya mengatakan ini. Lain kali kita bertarung, saya akan menunjukkan betapa menggelikan dan menyedihkannya apa yang kau sebut kesombongan dan keangkuhan itu. Qin Wentian menjawab perlahan, matanya penuh tekad dan keteguhan. Dia juga punya harga diri. Ini adalah pertarungan ketiganya dengan Luo Qianqiu. Kali berikutnya mereka bertarung, dia akan menghapus semua kenangan dan membuat Luo Qianqiu membayar harga atas kesombongannya. Inilah kebanggaan dan tekadnya. Para penonton mengarahkan pandangan mereka ke pemuda yang telah membuktikan dirinya hari ini. Pemuda bersemangat itu, dengan hatinya yang bagaikan harimau ganas. Hari ini, Qin Wentian memang memiliki kualifikasi untuk berbangga atas prestasinya. Bab 92 Ucapan Terima Kasih. Luo Qianqiu menatap Qin Wentian. Kata-kata Qin Wentian sama, sekali tidak membuat ekspresinya berubah. Latar belakang Luo Qianqiu sangat berbeda dari mereka yang tumbuh di negara Chu. Sejak muda, ia telah melihat terlalu banyak jenius dan mendengar terlalu banyak kata-kata berani dan visioner. Tentu saja, ia juga telah bertemu banyak orang lain yang bakat kultivasinya begitu hebat, sehingga mereka juga dapat disebut sebagai iblis. Ia sangat memahami bahwa tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, terlepas dari seberapa mengesankan kata-kata itu terdengar. Hati Luo Qianqiu sangat teguh, dan tidak akan pernah goyah sedikit pun karena beberapa kata dari Qin Wentian. Di matanya,
Qin Wentian hanyalah orang yang lewat. Setelah menyelesaikan misinya di Akademi Bintang Kaisar, dia akan meninggalkan negara Chu dan berkompetisi di panggung yang jauh lebih besar, menempa dirinya dengan para jenius mengerikan lainnya. Memang, negara Chu terlalu kecil untuk menampung Luo Qianqiu. Di akhir tahun ini, akan ada jamuan besar. Aku akan menunggumu di sana. Luo Qianqiu berbicara sambil menatap Qin Wentian, menyebabkan para penonton terdiam. Tentu saja, mereka tahu apa yang dimaksud Luo Qianqiu dengan jamuan besar itu. Di dunia yang berorientasi pada kultivasi ini, setiap negara akan mengadakan jamuan besar nasional di akhir tahun untuk menekankan kultivasi. Selama Anda adalah warga negara Chu, berusia di bawah 30 tahun, dan memiliki tingkat kultivasi di bawah Yuanfu, Anda dapat hadir. Kebiasaan menekankan pentingnya pengembangan diri ini diwariskan tanpa henti dari generasi ke generasi untuk mendorong generasi muda maju. Dan karena jamuan makan ini diadakan setiap tahun, banyak orang akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan diri di sana. Adapun para kultivator alam Yuanfu, mereka tidak akan menghadiri acara ini, karena mereka tidak memiliki tujuan berada di sana. Luo Qianqiu kembali ke sisi Chu Tianjiao. Qin Wentian tidak terlalu peduli dengan kata-kata Luo Qianqiu saat dia mengalihkan pandangannya ke Chu Tianjiao. Saya sudah selamat dari 3 serangan. Saya harap Yang Mulia dapat memberi saya janji. Qin Wentian berbicara dengan tenang. Yanaro, kau bisa kemari sekarang, seru Chu Tianjiao. Yanaro mengangguk, lalu berjalan ke sisi Chu Tianjiao. Namun, kepalanya tertunduk sepanjang perjalanan singkat itu karena ia tahu bahwa ia telah kehilangan muka. Qin Wentian. Chu Tianjiao memandang Qin Wentian dengan sedikit senyum di wajahnya. Jika tebakanku tidak salah, kau pastilah Grandmaster Jenius yang dirumorkan di Paviliun Senjata Ilahi yang mampu mengukir jejak tingkat 3, benarkah? Chu Tianjiao tersenyum tenang sambil menatap kedua kultivator Yuanfu yang berdiri di samping Qin Wentian. Guru besar jenius muda itu? Qin Wentian. Hati para penonton bergetar saat pandangan mereka tertuju pada Qin Wentian. Kau benar. Qin Wentian mengangguk pelan, tanpa bermaksud menyembunyikan apapun. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menyembunyikan kebenaran dari Chu Tianjiao. Mengenai masalah sebelumnya, aku bisa mengabaikan campur tanganmu. Dan untuk klan Ye dan klan Ou, aku juga bisa bernegosiasi dengan mereka untukmu. Asalkan kau berhenti mencampuri urusan klan Qin, aku bahkan bersedia membantumu berkultivasi. Chu Tianjiao berbicara tiba-tiba. Tak seorang pun menyangka dia akan mengatakan itu. Saat kerumunan orang menatap wajah tampan yang dihiasi senyuman itu, mereka tak kuasa menahan desahan. Pangeran ketiga negara Chu, Chu Tianjiao, memang benar-benar naga di antara manusia. Asalkan Qin Wentian setuju, dia bisa melupakan semua yang terjadi dan bahkan membantu Qin Wentian. Ini adalah kesempatan bagi Qin Wentian. Selama dia setuju, Chu Tianjiao bersedia melupakan semua dendam masa lalu dan bahkan menawarkan diri untuk menjadi mediator dan menyelesaikan masalah dengan klan Ye dan klan Ou. Terlebih lagi, selama dia setuju, dia dan Chu Tianjiao bisa berteman. Satu-satunya syaratnya adalah Qin Wentian tidak boleh ikut campur dalam urusan klan Qin lagi. Hal ini karena satu-satunya sumber konflik antara Chu Tianjiao dan Qin Wentian adalah sikap mereka terhadap klan Qin. Selama dia melepaskan semua ikatan dengan klan Qin, masa depan gemilang menantinya. Dia adalah seseorang yang mendapatkan pengakuan dari Akademi Bintang Kaisar dan menikmati perlindungan Paviliun Senjata Ilahi saat menjadi ahli prasasti ilahi tingkat 3. Qin Wentian saat ini memiliki banyak mahkota cahaya yang dikaitkan dengan namanya. Dan selama dia menyetujui syarat Chu Tianjiao, dia bisa terbang tinggi di negeri Chu. Tak seorang pun akan berani menghalangi jalannya lagi. Tapi apakah Chu Tianjiao bodoh? Jika dia setuju, dia bukan lagi Qin Wentian. Yang Mulia, saya berterima kasih atas niat baik Anda. Qin Wentian menjawab dengan tenang tanpa menambahkan apapun. Jelas sekali, dia diam-diam menolak. Tapi sekali lagi, ini memang sudah bisa diduga. Karena ia bisa berdiri sendirian di jalan setapak yang bersalju, menghalangi pengawal Qin Chuan, tindakan Qin Wentian sudah menunjukkan seperti apa kepribadiannya. Karena aku sudah memberikan persetujuanku, tentu saja aku akan menepatinya. Janji Luo Qianqiu adalah janjiku juga. Chu Tianjiao tidak menambahkan banyak hal karena dia sudah memberi Qin Wentian kesempatan. Mengenai apakah Qin Wentian ingin menyetujuinya atau tidak, itu ada di tangan Qin Wentian, bukan di tangannya.
Kapanpun, kata-kata yang diucapkannya selalu tepat dan sesuai dengan situasi. Apapun yang telah ia setujui, ia pasti akan melakukannya. Meskipun Luo Qianqiu yang membuat keputusan untuknya, ia tidak marah karenanya. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa janji yang dibuat Luo Qianqiu setara dengan janji yang dibuatnya sendiri. Setelah percakapan ini, penduduk ibu kota kerajaan negara Chu tampaknya memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang pangeran ketiga yang dirumorkan tersebut. Chu Tianjiao, kebanggaan tertinggi dari negeri Chu. Mustahil bagi orang seperti dia untuk tidak naik tahta. Kaisar yang berkuasa saat itu memiliki ambisi dan tujuan yang besar. Baru di usia tuanya, ia memiliki keturunan. Dan demikianlah, putra sulungnya baru berusia 28 tahun. Tetapi di antara semua pangeran, yang paling disayanginya adalah pangeran ketiga, Chu Tianjiao. Bawa Qin Chuan kembali. Mulai sekarang, tidak seorang pun boleh memperlakukannya dengan buruk, perintah Chu Tianjiao dengan tenang. Sebagai tanggapan, para pengawal berbalik dan membawa Qin Chuan pergi. Di dalam sangkar besi, mata Qin Chuan menembus ruang dan mendarat pada sosok Qin Wentian. Aku akan selalu percaya bahwa kau akan membuktikan pada dirimu sendiri dan seluruh negeri Chu bahwa kau lebih kuat dari mereka. Mata Qin Chuan memerah saat ia menambahkan dalam hatinya, negara Chu tidak mampu menghalangi jalanmu. Duniamu berada di panggung yang jauh lebih luas dari ini. Nak, ini hanyalah rintangan kecil di jalan masa depanmu. Jangan tersandung karena aku. Jalan masa depanmu masih panjang, sangat panjang. Mata Qin Chuan bersinar dengan cahaya yang mirip dengan gugusan bintang di langit saat dia menatap Qin Wentian. Qin Wentian juga menatapnya, dan seolah-olah dia bisa membaca maksud di balik tatapan itu. Dia diam-diam menambahkan dalam hatinya, "Ayah, putramu tidak akan mengecewakanmu." Setelah para pengawal pergi, Bai Qingsong menatap Qin Wentian lama dan dalam sebelum mengalihkan pandangannya ke Autumn Snow, sambil berkata, "Autumn Snow, ayo kita pergi." Seolah baru tersadar dari keterkejutannya, Bai Autumn Snow mengangguk setuju. Kondisi hatinya saat ini sangat kacau. Bukan karena kebencian atau penyesalan, melainkan karena Qin Wentian, dari awal hingga akhir, bahkan tidak memandanginya. Bahkan sekilas pun tidak. Dia masih ingat dengan jelas kata-kata yang diucapkannya kepadanya saat itu. Kita berdua sudah ditakdirkan untuk menjadi orang-orang yang berasal dari dunia yang berbeda. Qin Wentian menjawab, tapi kau benar. Sejak awal, kau dan aku memang ditakdirkan untuk menjadi orang-orang dari dunia yang berbeda. Kini, kenyataan telah membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Autumn Snow mengangkat kepalanya, memandangi kepingan salju yang berjatuhan. Tatapan sayu terpancar di mata indahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia meragukan dirinya sendiri. Bahkan setelah pasukan itu pergi, para penonton di sekitar belum bubar. Mereka memandang ketiga pemuda elit yang memimpin resimen itu, Chu Tianjiao, Luo Qianqiu, dan Ye Wukue. Betapa luar biasanya mereka. Setelah pertempuran hari ini, mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang Chu Tianjiao dan Luo Qianqiu. Demikian pula, keduanya juga sedikit memahami Qin Wentian. Seorang pemuda sendirian menghadapi tiga dari mereka di tengah badai salju dan angin. Hari ini, tidak ada yang menang atau kalah, tetapi wajah para elit tersebut sudah terpatri kuat di hati para penonton. Mulai sekarang, mereka tidak akan pernah melupakan ketenangan dan kepercayaan diri Chu Tianjiao, kesombongan dan keangkuhan Luo Qianqiu, dan kedalaman batin Ye Wukue. Di saat yang sama, mereka tak akan pernah melupakan kegigihan dan keteguhan hati para pemuda yang berani melawan mereka. Keteguhan hati dan tekad mereka, serta bakat luar biasa mereka. Hari ini, para penonton memahami sosok Qin Wentian, Chu Tianjiao, dan Luo Qianqiu yang sebenarnya melalui kata-kata dan tindakan mereka. Namanya Qin Wentian. Seorang jenius muda, Grandmaster tingkat 3, ahli prasasti ilahi. Di belakangnya terdapat paviliun senjata ilahi. Di belakangnya juga terdapat kehendak Akademi Bintang Kaisar. Klan Qin, Qin Wentian, Chu Tianjiao, dan yang lainnya pergi, meninggalkan jejak kaki di salju putih. Di belakang mereka ada Yanaro. Jika harus ada yang kalah hari ini, yang kalah itu pasti Yanaro, tanpa ragu. Mata Qin Wentian masih tertuju pada Qin Chuan yang hendak pergi. Sementara para kultivator Yuan Fu yang berdiri di sampingnya menepuk bahunya dan menenangkannya. Jangan khawatir, karena Chu Tianjiao telah berjanji di depan begitu banyak orang, dia tidak akan mengingkari janjinya.
Sambil mengangguk pelan, Qin Wentian tersenyum memandang mereka. Terima kasih, para tetua, atas bantuan hari ini. Kau sudah dianggap sebagai harta karun paviliun senjata ilahi. Di masa depan, mungkin akulah yang membutuhkan bantuanmu. Salah satu kultivator Yuan Fu tertawa. Keduanya tentu saja termasuk dalam fraksi paviliun senjata ilahi. Mereka secara alami berani berdiri bersama Qin Wentian. Di dunia yang berorientasi pada kultivasi ini, mereka yang memiliki kekuatan tidak perlu takut akan kelangsungan hidup mereka. Keduanya memiliki basis kultivasi di alam Yuan Fu. Bahkan jika mereka berdiri bersama Qin Wentian melawan Chu Tianjiao tidak akan pernah sebodoh itu untuk mengirim kultivator Yuan Fu lainnya melawan mereka. Melakukan hal itu sama saja dengan melawan paviliun senjata ilahi. Paviliun senjata ilahi memiliki posisi istimewa di negeri Chu. Bahkan klan kerajaan pun tak berani menyinggung mereka tanpa alasan. Jika, dalam keadaan marah, paviliun senjata ilahi memutuskan untuk mengerahkan seluruh sumber daya mereka dan meninggalkan negeri Chu untuk bergabung dengan musuh, negeri Chu pasti akan menghadapi bencana. Ini juga alasan mengapa Chu Tianjiao ingin menggaet Qin Wentian. Seorang jenius muda yang mampu mengukir jejak dewa tingkat ketiga secara alami akan disukai oleh banyak makhluk kuat di masa depan. Seorang ahli senjata tingkat tinggi dapat dengan mudah membujuk banyak orang untuk membantunya dalam usahanya. Karena orang-orang dari Akademi Bintang Kaisar telah tiba, kami akan pamit terlebih dahulu. Para kultivator Yuan Fu dari paviliun senjata ilahi mengangguk ringan kepada Qin Wentian sebelum mereka pergi. Qin Wentian berbalik, dan tatapannya tertuju pada siluet yang mengenakan topi bambu, berdiri di atas salju, berjalan menjauh seolah-olah sosok itu hanyalah seorang pejalan kaki. Senior Ren, terima kasih banyak. Senyum rasa syukur terpancar di wajah Qin Wentian. Seseorang harus membedakan dengan jelas antara rasa syukur dan balas dendam. Bagi mereka yang telah membantunya sebelumnya, Qin Wentian akan mengukir kebaikan mereka di dalam hatinya. Hari ini, di masa tergelap dalam hidupnya, Paviliun Senjata Ilahi dan Akademi Bintang Kaisar telah memilih untuk mendukungnya. Dengan demikian berdiri bersamanya melawan tekanan otoritas kekaisaran. Utang budi ini, ia akan selalu mengingatnya. Bab 93, Percakapan dengan Mustang. Menambahkan dekorasi pada sesuatu yang sudah sempurna itu mudah, tetapi mengirim batu bara kepada orang lain di tengah cuaca bersalju itu sulit. Saat ini, alasan mengapa Qin Wentian mampu berdiri tegak di tengah badai adalah berkat Paviliun Senjata Ilahi dan Akademi Bintang Kaisar. Rasa terima kasih ini tidak akan pernah ia lupakan. Luo Huan berjalan maju dan tiba di sisi Qin Wentian sambil tersenyum. Teman yang baik. Luo Huan memahami bahwa mulai hari ini dan seterusnya, jumlah orang yang ingin berurusan dengan Qin Wentian akan semakin banyak. Namun, meskipun mereka ingin mengirim pembunuh bayaran, mereka juga harus mempertimbangkannya dengan cermat. Di ibu kota kerajaan Chu, semua kekuatan tentu memiliki jaringan mata-mata mereka sendiri. Setiap gerakan sehelai rumput pun akan dipantau. Oleh karena itu, tidak mungkin seseorang bisa bersembunyi selamanya. Siapapun orangnya, ketika menghadapi klan-klan besar dan sekte-sekte yang kuat, tidak banyak orang yang memilih untuk menggunakan pembunuh bayaran. Setelah jaringan mata-mata diaktifkan, konsekuensinya mungkin akan jauh lebih mengerikan. Orang-orang ini telah melewatkan kesempatan terbaik mereka untuk membunuh Qin Wentian. Mungkin Qin Wentian sebelumnya tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk menjadi ancaman sebesar itu bagi mereka, tetapi Qin Wentian saat ini berbeda dari sebelumnya dan bahkan telah mencapai tingkat pengakuan yang tinggi dari orang lain. Tentu saja, klan Ye dan klan Ou termasuk di antara keluarga yang ingin membunuhnya. Sebelumnya, klan Ou mengirim Orchon, berharap dia bisa menghadapi Qin Wentian hanya dengan kekuatannya sendiri. Namun Orchon gagal dan bahkan berakhir di penjara. Sekarang, jika klan Ou ingin menghadapi Qin Wentian lagi, mereka harus sangat berhati-hati. Qin Yao juga berjalan mendekat. Sambil memegang rambut Qin Wentian, wajahnya dipenuhi dengan sedikit senyum. Wentian, terima kasih atas segalanya. Qin Yao menatap Qin Wentian dengan senyum lembut. Kakak, omong kosong apa yang kau bicarakan? Qin Wentian mencubit pipi Qin Yao. Itu juga ayahku, jadi mengapa kau berterima kasih padaku? Aku salah. Qin Yao menatap wajah kakaknya yang telah kehilangan semua jejak ketidakdewasaannya sebelumnya, sementara senyumnya semakin berseri-seri. Melihat pencapaian Qin Wentian, ia hanya merasakan kepuasan di dalam hatinya. Baguslah kau sudah meminta maaf.
Qin Wentian tertawa sambil melanjutkan. Jangan kembali ke negeri awan salju lagi. Putra mahkotanya bukan orang baik. Qin Yao mengangguk. Tapi bagaimana dengan Qin Shang dan Qin Shi? Apakah mereka akan baik-baik saja? Kudengar putra mahkota negara awan salju juga orang yang luar biasa. Jadi kupikir, dia tidak akan sepicik itu. Lagi pula, kita tidak melakukan apapun yang menyinggungnya, kurasa dia tidak akan menyakiti Qin Shang dan Qin Shi. Qin Wentian melanjutkan, tetapi untuk berjaga-jaga, tulis surat kepada mereka dan minta mereka untuk tetap tidak mencolok sampai mereka menemukan kesempatan untuk menyelinap keluar dari negara awan salju. Di negara Chu, terdapat beberapa organisasi yang khusus menyediakan jasa pengiriman kurir. Selama Anda mampu membayar harganya, surat Anda akan sampai dengan aman kepada penerima dalam waktu yang singkat. Baiklah, aku akan menulis surat itu setelah kembali, jawab Qin Yao. Setelah itu, mereka pergi, menuju ke arah akademi. Si nakal kecil muncul entah dari mana dan melompat ke pangkuan Luo Huan. Salju masih berhamburan, dan kerumunan perlahan bubar setelah Qin Wentian pergi. Dengan sangat cepat, nama Qin Wentian tersebar di seluruh negeri. Fakta bahwa dia adalah seorang ahli kaligrafi tingkat 3 saja sudah cukup untuk membuat namanya bergema di mana-mana, apalagi dengan kejadian hari ini. Peristiwa hari ini pasti akan menjadi topik hangat untuk dibicarakan di antara warga negara Chu. Ketika Qin Wentian kembali ke Akademi Bintang Kaisar, ada beberapa orang yang dengan santai berjalan-jalan di salju. Butiran salju yang indah melayang-layang, seolah menambah lapisan estetika tambahan pada Akademi Bintang Kaisar. Melihat wajah-wajah teman-teman sekelasnya, senyum cerah terpancar di wajah Qin Wentian. Setelah setahun ditempa oleh begitu banyak pengalaman berbeda, ia merasa telah jauh lebih dewasa. Qin Wentian telah kembali. Dari kejauhan, beberapa tatapan tertuju ke arah Qin Wentian, dan jejak cahaya aneh terlihat berkedip-kedip di mata mereka. Saat Qin Wentian melangkah maju, menyusuri jalan bersalju, ada dua gadis muda yang melewatinya dan diam-diam meliriknya, sebelum berbisik, "Xing Er, orang ini tak lain adalah Qin Wentian. Di tahun pertamanya, dia mengalahkan Murong Feng, dan dia bahkan mampu menahan 3 serangan dari Luo Qianqiu. Anak muda yang tampan sekali. Saat ini, ia menduduki peringkat pertama di antara angkatan mahasiswa baru. Ya, dan dilihat dari penampilannya, dia jauh lebih kuat daripada peringkat 1 sebelumnya, Murong Feng. Qin Wentian seharusnya bisa mengejar dan bahkan mengalahkan senior Luo." Volume suara mereka semakin mengecil, dan suara mereka perlahan menghilang. Hal ini justru membuat Qin Wentian menunjukkan ekspresi takjub. Seberapa cepat berita itu menyebar? Sepertinya bahkan sebelum dia kembali, seluruh akademi sudah mengetahui apa yang telah terjadi. "Sepertinya kau sudah menjadi terkenal." Luo Huan tertawa, membuat Qin Wentian mengangkat bahunya. Keributan yang ditimbulkan kali ini memang tidak kecil. Dalam hatinya, Qin Wentian merasakan kepuasan. Lagi pula, ia baru berusia 17 tahun. Dengan adanya kekaguman dari teman-temannya, wajar jika ia merasa senang. Namun tentu saja, bahkan jika itu benar, dia juga sangat jelas bahwa alasan terpenting mengapa dia bisa mencapai akhir seperti itu, selain memiliki bakat di atas rata-rata, adalah dukungan yang diberikan kepadanya oleh Paviliun Senjata Ilahi dan Akademi Bintang Kaisar. Dia sendiri, berdasarkan kemampuannya sendiri, tidak memiliki apapun yang akan membuat orang mengaguminya. Seandainya suatu hari nanti, ia bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memukau banyak orang, membuat orang-orang mengaguminya, maka pada saat itu, cahaya menyilaukan yang dipancarkannya akan lebih terang daripada cahaya yang dipancarkan oleh rasi bintang. Dunia ini begitu luas, dan hidupnya baru saja dimulai. Ini baru negara Chu, namun sudah ada begitu banyak talenta. Lalu, bagaimana dengan dunia di luar sana? Betapa menakjubkannya? Dia hanya menerima 3 serangan. Senior Luo sebenarnya tidak memiliki lawan yang seimbang dengannya. Qin Wentian sekarang pun masih belum memiliki kualifikasi untuk disandingkan dengan senior Luo. Pada saat itu, sebuah suara bernada sarkastik terdengar. Qin Wentian mengarahkan pandangannya ke arah itu, dan melihat ada seorang pria dan seorang wanita berdiri di sana. Wajah pria itu agak tidak menyenangkan, dan gadis itu menunjukkan ekspresi panik di wajahnya setelah menemukan Qin Wentian. Dia menambahkan dengan panik, "Omong kosong apa yang kau ucapkan? Lagi pula, Qin Wentian baru bergabung dengan akademi selama 1 tahun. Bagaimana kau bisa membandingkan mereka berdua?"
Ini sama sekali tidak adil. Mungkin kau telah melebih-lebihkannya. Pria itu menatap tajam ke arah Qin Wentian sambil berbicara, menyebabkan wajah gadis itu menegang. Qin Wentian menoleh, menunjukkan bahwa ia tak lagi tertarik dengan percakapan mereka. Sambil memeluk si nakal kecil, ia melanjutkan berjalan di jalan setapak. Gadis tadi sepertinya sangat menyukaimu, membuat pria itu cemburu, kata Luo Huan. Qin Wentian hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan mempermasalahkan hal-hal kecil seperti ini. Lagi pula, persepsi orang lain bukanlah sesuatu yang bisa diubah. Setelah menerima kabar kembalinya Qin Wentian, banyak orang diam-diam berspekulasi. Akankah konflik antara Qin Wentian dan Asosiasi Ksatria meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi? Qin Wentian memasuki asramanya, hanya untuk melihat Fan Lei dengan malas menyipitkan matanya, menatapnya sambil bergegas maju dan memeluk Qin Wentian. Bos, aku sangat senang bertemu denganmu. Dasar gendut, senang kau tahu itu. Qin Wentian menepuk bahu Fan Lei setelah mereka berdua berpisah. Fan Lei terus memegang tangan Qin Wentian sambil berkata, Bos, aku selalu mengkhawatirkan keselamatanmu, bahkan sampai kehilangan berat badan beberapa kilogram karenanya. Sekarang kau baik-baik saja, aku merasa jauh lebih bersemangat. Oh ya, bos, ku dengar kau sekarang bisa mengukir jejak tingkat 3. Kapan kau berencana memberiku hadiah? Qin Wentian melirik tubuh Fatih yang bengkak dan memutar matanya. Aku sangat terharu oleh perhatianmu. Tidak apa-apa, tidak perlu merasa seperti ini. Berikan saja beberapa senjata ilahi tingkat 3 sebagai ucapan terima kasih. Kedua mata si gendut bersinar terang. Tidak, jawab Qin Wentian. Bos, aku juga dengar kau sekarang bahkan punya cincin antar ruang dan bisa dengan mudah mengeluarkan tombak ilahi serta halberd kuno. Lupakan apa yang kukatakan tentang senjata ilahi tingkat 3, senjata ilahi tingkat 2 kelas atas pun bisa diterima. Dan sekarang kupikir-pikir, memiliki beberapa batu meteor Yuan untuk membantu kultivasiku juga tidak buruk. Si gemuk melanjutkan usahanya tanpa henti, menolak untuk menyerah. Tetap tidak, jawab Qin Wentian singkat. Saudaraku tersayang, apa yang terjadi dengan persaudaraan dan berbagi keberuntungan bersama? Mata si gemuk dipenuhi air mata pura-pura, menyebabkan bulu kuduk Qin Wentian merinding. Fan Lei, jangan khawatir soal senjata ilahi. Kau akan punya lebih dari cukup untuk digunakan di masa depan. Luo Huan memutar matanya sambil mengalihkan pandangannya ke Qin Wentian. Adikku, guru ingin bertemu denganmu. Kenapa kau tidak ikut denganku? Baik. Ada sesuatu yang perlu saya bicarakan dengan guru juga. Qin Wentian mengangguk. Fan Lei, ikutlah bersama kami. Luo Huan tersenyum. Fan Lei setuju, dan mereka bertiga meninggalkan area tersebut. Tidak jauh dari situ, tatapan banyak mahasiswa baru tertuju ke arah mereka, tetapi mereka menghela napas dalam hati. Mereka semua adalah mahasiswa baru, tetapi jarak antara mereka dan Qin Wentian sudah begitu jauh. Mustang duduk bersila di tepi kolam yang mengalir, memejamkan mata untuk bermeditasi. Para guru di Akademi Bintang Kaisar juga berada di bawah tekanan yang besar, sehingga mereka harus terus-menerus mendorong diri mereka sendiri, tanpa melupakan kultivasi dan berusaha untuk menembus ke alam yang lebih dalam dan lebih mendalam. Ketika ketiganya muncul, mata Mustang langsung terbuka dan berbinar penuh kebanggaan saat ia mengamati Qin Wentian. Guru. Qin Wentian dan Fan Lei sedikit membungkuk, menunjukkan rasa hormat mereka. Membicarakan hal ini membuatku menyesal. Sebagai gurumu, aku bahkan tidak punya waktu untuk membimbingmu, namun kau sudah mencapai tingkat prestasi setinggi ini sendirian hari ini. Mustang tersenyum saat berbicara. Meskipun seperti yang dia katakan, dia senang untuk Qin Wentian. Dengan penampilan Qin Wentian dan sebagai guru Qin Wentian, akan menjadi kebohongan jika seseorang mengatakan bahwa dia tidak merasa bangga. Muridmu tidak akan pernah melupakan bantuan yang diberikan guru Mustang kepada klan Qinku sebelumnya, jawab Qin Wentian dengan penuh rasa terima kasih. Aku tahu kau adalah seseorang yang menghargai hubungan. Itulah sebabnya bahkan lelaki tua penyendiri Ren bersedia muncul untuk menyelamatkanmu. Posisimu saat ini di Akademi Bintang Kaisar tidak lebih rendah dari posisiku sebagai tetua. Mustang berbicara sambil tersenyum, silakan duduk dulu. Setelah Qin Wentian dan yang lainnya duduk, Mustang melanjutkan, sekarang setelah kalian mencapai beberapa prestasi, memasuki Yuanfu hanyalah masalah waktu bagi kalian. Izinkan saya berbagi beberapa kebijaksanaan dan pengalaman saya untuk memperluas cakupan pengetahuan kalian, yang hanya akan bermanfaat bagi kalian. Lagi pula,
Sebagai seseorang yang mendapatkan pengakuan dari akademi kami, kalian pasti akan meninggalkan negara Chu. Tidak mungkin tanah ini dapat menampung seseorang dengan potensi seperti kalian. Bab 94, Latar Belakang Luo Qianqiu. Qin Wentian berdiri dan mendengarkan dengan saksama. Bahkan Fan Lei, yang berada di sampingnya, pun lebih memperhatikan dari biasanya. Dalam masyarakat yang berorientasi pada kultivasi, dunia tidak sesederhana yang ia bayangkan. Apa yang mereka alami sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Pada saat ini, Mustang jelas ingin memperluas cakrawala dan perspektif mereka. Saat Mustang melambaikan tangannya, seketika itu juga, sebuah lingkaran raksasa muncul di tanah. Kemudian, ia memindahkan sepotong batu kecil dan meletakkannya di dalam lingkaran tersebut. Batu ini adalah negara Chu, kata Mustang, menyebabkan pupil mata Qin Wentian dan Fan Lei menyipit. Jika batu kecil itu adalah negara Chu, lalu apa lingkaran raksasa itu? Ini adalah negara awan salju, negara Yan, negara es. Mereka melihat Mustang meletakkan beberapa batu kecil di dalam lingkaran, tetapi bahkan setelah itu, ruang yang ditempati batu-batu itu masih sangat kecil. Setelah itu, Mustang menggambar lingkaran-lingkaran kecil di sekitar batu-batu yang mewakili berbagai negara dan menghubungkannya, menempati ruang yang tidak bisa dianggap kecil. Namun, ruang itu, jika dibandingkan dengan keliling lingkaran raksasa, masih tergolong kecil. Pada saat itu, Mustang meletakkan batu yang sedikit lebih besar di dalam lingkaran tersebut. Termasuk Chu, ada lebih dari 10 negara, tetapi kekuatan di balik mereka adalah bongkahan batu yang lebih besar ini, 9 istana mistik. Mustang berbicara dengan tenang, tetapi pengetahuan yang diungkapkannya membuat hati Qin Wentian dan Fan Lei bergidik. 9 istana mistik seharusnya hanyalah sebuah sekte, tetapi untuk berpikir bahwa mereka sebenarnya mengendalikan lebih dari 10 negara. Hanya satu kata dari 9 istana mistik dapat menyebabkan negara Chu menjadi penguasa negara lain, tetapi demikian pula, hanya satu kata dari mereka juga dapat menghancurkan negara Chu. Namun terlepas dari pengaruhnya, sebagai kekuatan transenden, 9 istana mistik tidak akan terlalu banyak mencampuri urusan internal setiap negara. Dan kadang-kadang, mereka bahkan akan mencari anak muda berbakat dari setiap negara dan membujuk mereka untuk menjadi murid 9 istana mistik. Mustang melanjutkan, Luo Qianqiu berasal dari sana. Qin Wentian mengepalkan kedua tinjunya erat-erat karena tekanan luar biasa yang dirasakannya. Jadi, begitulah kenyataannya. Tak heran posisi Luo Qianqiu di negara Chu begitu tinggi. Itu karena dia berasal dari istana 9 mistik. Tidak hanya itu, dia juga samar-samar merasakan bahwa Akademi Bintang Kaisar tampaknya agak tidak menyukai Luo Qianqiu. Qin Wentian kini juga mengerti mengapa Mustang datang kepadanya sebelumnya dan membujuknya untuk berdamai dengan Luo Qianqiu mengenai buah bara darah. Ayah Luo Qianqiu dulunya adalah murid Akademi Bintang Kaisar. Bakatnya luar biasa dan membuatnya diakui oleh akademi tersebut. Pak Tuaren bahkan menerimanya sebagai murid pribadinya dan dengan tekun membimbingnya. Mustang tidak berhenti. Pada akhirnya, ayahnya pergi ke Istana 9 Mistik. Akademi Bintang Kaisar, tentu saja, tidak menghalangi siswa yang memilih untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, mereka akan merasa senang. Namun, ayah Luo Qianqiu sangat iri dengan barang-barang di paviliun bintang surgawi. Dia tidak lulus ujian persyaratan melalui kemampuannya sendiri dan bahkan mencuri barang tertentu, membawanya ke Istana 9 Mistik. Kejadian ini hampir menciptakan bencana bagi Akademi Bintang Kaisar. Qin Wentian dan Fan Lei terkejut. Ternyata ada sejarah yang begitu rumit tersembunyi di balik fakta-fakta yang mereka kira sudah mereka ketahui. Karena ayah Luo Qianqiu mendapat dukungan dari Istana 9 Mistik, mengapa pada akhirnya tidak terjadi apapun pada Akademi Bintang Kaisar kita? Tanya Fan Lei dengan serius. Akademi Bintang Kaisar telah mendidik banyak sekali siswa berbakat, dan tidak semuanya seperti ayah Luo Qianqiu. Beberapa di antaranya bahkan telah menorehkan nama dan meraih prestasi luar biasa di tempat lain di lingkaran tersebut. Mustang menunjuk ke ruang di luar batas Istana 9 Mistik dan lebih dari 10 negara di bawah kendali mereka. Dia melanjutkan, ada satu orang yang, setelah mengetahui berita tersebut, langsung pergi untuk menekan Istana 9 Mistik. Orang ini adalah sosok yang bahkan Istana 9 Mistik pun punya alasan untuk takut. Dan dengan demikian, pada akhirnya, masalah tersebut diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Setelah mendengar itu, Qin Wentian merasakan rasa syukur di dalam hatinya.
Dalam beberapa ribu tahun sejarah akademi, ada beberapa lulusan yang tidak melupakan tempat yang pertama kali mendidik bakat mereka. Di sekitar wilayah yang dikuasai oleh 9 istana mistik, terdapat beberapa negara lain yang didukung oleh kekuatan-kekuatan dengan cakupan yang serupa dengan 9 istana mistik. Contohnya adalah puncak berkabut dan pegunungan matahari terbenam. Masing-masing kekuatan besar ini menguasai wilayah yang terdiri dari lebih dari 10 negara. Mustang menggambar beberapa lingkaran yang ukurannya mirip dengan 9 istana mistik di dalam lingkaran raksasa tersebut, dan dengan cepat setelah itu, sebagian besar wilayah tersebut tertutupi oleh lingkaran-lingkaran itu. Cara penjelasan yang sederhana seperti itu memungkinkan Qin Wentian Fan Le untuk memahami dengan jelas bahwa negara Chu, di hadapan semua kekuatan ini, hanyalah sebuah batu kecil. Namun, mereka masih berjuang menempuh jalan mereka di dalam wilayah berbatu kecil yang disebut negara Chu. Karena 9 istana mistik tidak ikut campur dalam pemerintahan negara Chu. Mengapa mereka masih bisa berdiri di belakang, dengan mudah mengendalikan lebih dari 10 negara, dan dengan satu kata, menghancurkan atau memproklamirkan sebuah negara sebagai kaisar? Tanya Mustang sambil menatap Qin Wentian dan Fan Le. Tentu saja, itu karena kekuatan, jawab Qin Wentian. Benar sekali. Jika seorang penguasa biduk surgawi muncul di negara Chu, bagaimana mungkin hukum negara dapat membatasinya? Tidak hanya itu, di dalam 9 istana mistik, terdapat beberapa kultivator di tingkat penguasa. Dan saat ini, kami menerima kabar bahwa ayah Luo Qianqiu sedang mencoba terobosan, tetapi masih belum diketahui apakah dia berhasil atau gagal. Kata-kata yang diucapkan Mustang memungkinkan Qin Wentian untuk memahami posisi seperti apa yang dipegang Luo Qianqiu di dalam Akademi Bintang Kaisar. Tanpa ragu, para petinggi akademi tidak ingin mengizinkan Luo Qianqiu masuk, tetapi karena latar belakang Luo Qianqiu, mereka tidak punya pilihan selain mengalah. Saya masih punya pertanyaan, kata Qin Wentian dengan hormat. Silakan. Mustang mengangguk. Mengingat bakat Chu Tianjiao, masa depannya seharusnya tidak terbatas di negara Chu, bukan? Qin Wentian bertanya dengan maksud yang jelas. Dengan bakatnya, Chu Tianjia pasti akan menjadi salah satu yang disukai oleh Istana Sembilan Mistik. Jika demikian, mengapa dia masih tertarik untuk memperebutkan tahta? Tak peduli tahta negara manapun, mereka tetap membutuhkan kekuatan yang kuat untuk membuka jalan bagi mereka. Kekuatan adalah yang terpenting. Mustang tentu saja memahami maksud Qin Wentian ketika dia mengajukan pertanyaan itu. Sambil tersenyum, dia menjawab, Wentian, kultivasi membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Jika Chu Tianjiao menjadi kaisar negara, menurutmu kepada siapa sumber daya negara Chu akan mengalir? Qin Wentian memasang ekspresi lambat di wajahnya sebelum akhirnya secercah cahaya muncul di matanya. Mustang melanjutkan, seorang kaisar tidak perlu membatasi diri dengan tinggal di negara itu. Mereka dapat menemukan beberapa kelompok orang, misalnya klan Ye, untuk memerintah negara atas nama mereka, dan dengan demikian kultivasi mereka tidak akan terabaikan. Baiklah, cukup sampai di sini. Selanjutnya, aku perlu memberitahumu poin-poin utama pertemuan kita hari ini. Mustang menatap Qin Wentian dengan sedikit kekaguman di matanya. Kupikir aku baru akan membahas topik ini denganmu tahun depan, tetapi aku tidak menyangka kau akan menjadi dewasa secepat ini. Karena itu, aku memutuskan untuk memberitahumu lebih awal. Qin Wentian agak penasaran. Sebenarnya apa yang ingin dibicarakan Mustang dengannya? Di negeri Chu, terdapat jamuan besar di akhir setiap tahun. Nama jamuan ini adalah jamuan Junlin. Pertama, Jun, kaisar suatu negara, menandakan bahwa Kaisar Chu akan menghadiri jamuan ini. Kedua, Lin, memimpin, berarti bahwa pemenang kompetisi yang diadakan di jamuan besar tersebut berpotensi memimpin dunia di masa depan. Setelah mendengar ini, Qin Wentian merasakan jantungnya berdebar kencang karena antisipasi. Ini pasti jamuan makan yang disebutkan Luo Qianqiu. Nama jamuan makan itu adalah jamuan Junlin. Junlin, kaisar seluruh dunia. Ini jelas bukan sekadar jamuan makan biasa. Jamuan Junlin diadakan di tempat dinasti Chu pertama kali berdiri, mengundang para elit muda dari seluruh negeri ke dalam sebuah aula. Di sana, para pahlawan muda di bawah alam Yuanfu saling beradu tanding dan bertukar kiat. Bagi mereka yang berprestasi luar biasa, nama mereka akan mengguncang dinasti Chu dan memungkinkan negara Chu untuk menikmati kejayaan. Mereka yang berada di peringkat 9 teratas akan menerima dukungan dari negara masing-masing. Dengan demikian,
Para elit dari negara lain juga sangat menghargai acara ini. Tidak hanya itu, saya dapat dengan jelas mengatakan kepada Anda bahwa jamuan besar ini juga merupakan panggung bagi 9 istana mistik untuk memilih murid-murid mereka. Selain itu, bagi mereka yang berada di peringkat 9 teratas, mereka tidak hanya akan menerima hadiah luar biasa dari negara Chu, tetapi akademi mereka masing-masing juga akan memberikan hadiah kepada siswa mereka. Namun, kriteria untuk mendapatkan hadiah dari Akademi Bintang Kaisar adalah siswa tersebut harus mencapai peringkat teratas. Tahukah kalian apa hadiah dari Akademi Bintang Kaisar? Akademi Bintang Kaisar akan mengizinkan siswa tersebut masuk ke tingkat ketujuh Paviliun Bintang Surgawi. Tingkat ketujuh Paviliun Bintang Surgawi. Qin Wentian terdiam. Sejak awal, dia selalu penasaran dengan tingkat yang lebih tinggi dari Paviliun Bintang Surgawi. Semua orang di Akademi Bintang Kaisar tahu bahwa di tingkat ke-6 Paviliun Bintang Surgawi, terdapat seni kultivasi alam Yuanfu Puncak, serta teknik bawaan tingkat atas, tingkat bumi. Tetapi apa sebenarnya yang terkandung di tingkat ke-7, ke-8, dan ke-9 Paviliun Bintang Surgawi? Benar, tingkat ke-7 Paviliun Bintang Surgawi. Perjamuan adalah cara tercepat untuk masuk. Selain mendapatkan peringkat tinggi di perjamuan Junlin, metode lain untuk mendapatkan akses ke tingkat ke-7 terlalu mahal atau memakan terlalu banyak waktu. Luo Qianqiu tidak memiliki cara untuk masuk menggunakan metode lain, dan karena itu, perjamuan Junlin adalah satu-satunya kesempatannya. Dia harus menempati peringkat pertama di antara semua elit. Pada saat itu, seperti ayahnya, dia kemudian akan dapat memasuki tingkat ke-7 Paviliun Bintang Surgawi. Tingkat ke-7 Paviliun Bintang Surgawi juga merupakan ambang batas untuk memasuki tingkat ke-8 dan ke-9. Mengenai apa sebenarnya yang ada di dalamnya, bahkan aku pun tidak mengetahuinya. Sekarang aku tahu bahwa ayah Luo Qianqiu pernah mendapatkan peringkat pertama di perjamuan Junlin dan terpilih oleh Istana 9 Mistik. Setelah memasuki tingkat ke-7 Paviliun Bintang Surgawi, dia tidak lulus ujian untuk memasuki tingkat ke-8 dengan kemampuannya sendiri, melainkan bergantung pada sesuatu yang diberikan Istana 9 Mistik kepadanya untuk memaksa masuk ke tingkat ke-8. Bagaimana Akademi Bintang Kaisar dapat mentolerir upaya pengkhianatan yang begitu terang-terangan? Kata-kata Mustang memungkinkan Qin Wentian untuk memahami dengan jelas sejarah di balik ayah Luo Qianqiu dan akademi tersebut. Kemunculan Luo Qianqiu di Akademi Bintang Kaisar adalah hasil persaingan antara ayah Luo Qianqiu dan akademi. Akademi tidak ingin Luo Qianqiu menduduki peringkat pertama dalam jamuan besar, tetapi sekarang Luo Qianqiu telah menembus ke tingkat ke-8 sirkulasi arteri. Dengan bakatnya, dia memang memiliki kesempatan untuk mendapatkan peringkat pertama. Dan bahkan jika dia gagal, ada jamuan Junlin tahun depan. Pada saat itu, dia akan menembus ke puncak sirkulasi arteri. Siapa yang bisa menghentikannya saat itu? Mustang menatap Qin Wentian, lalu menambahkan dengan nada serius. Sekarang setelah kau mendapatkan pengakuan dari Akademi Bintang Kaisar, para petinggi akademi tentu berharap kau bisa merebut peringkat teratas di perjamuan Junlin tahun depan, menggagalkan rencana Luo Qianqiu. Tahun depan? Bagaimana jika Luo Qianqiu meraih peringkat teratas tahun ini? Tanya Qin Wentian, jangan bilang akademi benar-benar akan mengizinkannya masuk ke tingkat 7 Paviliun Bintang Surgawi. Jika memang begitu, itu berarti Akademi Bintang Kaisar benar-benar kalah. Karena kita kalah dalam kontes ini, ya sudahlah. Mustang menundukkan kepalanya sambil menatap kepingan salju yang jatuh sebelum melanjutkan. Setiap tahun di jamuan besar, ada banyak talenta luar biasa yang hadir dari seluruh dunia. Di antara mereka, ada beberapa yang sudah mencapai puncak sirkulasi arteri. Kita hanya bisa berharap bahwa salah satu dari mereka mampu mengalahkan Luo Qianqiu. Dia bahkan tidak berani membayangkan bahwa Qin Wentian akan mampu menekan Luo Qianqiu tahun ini. Lagi pula, jamuan besar hanya tinggal 2 bulan lagi. Kali ini, meskipun Qin Wentian bisa menghadiri jamuan besar, akan lebih baik jika dia menganggapnya hanya sebagai cara untuk menempa dirinya sendiri dan meningkatkan kekuatannya. Bab 95, Upaya Penciptaan. Tingkat kultivasi Qin Wentian saat ini berada di level 6 sirkulasi arteri. 1 tahun dari sekarang, dengan bakatnya, ia seharusnya mampu melangkah ke puncak sirkulasi arteri. Periode 1 tahun ini cukup bagi Qin Wentian untuk mengkonsolidasi dan memastikan bahwa tingkat kultivasinya stabil, serta mendapatkan lebih banyak wawasan tentang cara memperkuat jiwa astralnya untuk digunakan dalam pertempurannya. Hanya dengan begitu ia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan peringkat pertama di jamuan besar.
Apakah kita benar-benar akan menaruh harapan pada orang lain? Gumam Qin Wentian. Dia sendiri telah mengalami kekuatan yang mampu dimiliki Luo Qianqiu. Bahkan ketika Luo Qianqiu menahan diri, tingkat kekuatannya sudah sangat menakutkan. Jika Qin Wentian tidak mengambil inisiatif selama serangan ketiga, akhirnya pasti akan berbeda. Tidak hanya itu, karena tujuan Luo Qianqiu jelas, sudah pasti bahwa selama beberapa bulan tersisa ini, dia pasti akan menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Luo Qianqiu berasal dari 9 istana mistik, jadi Qin Wentian tentu saja tidak akan meremehkannya. Yang pasti, Luo Qianqiu juga memiliki kartu as yang disembunyikan. Meskipun peluangku untuk menjadi juara tahun ini tidak terlalu besar, aku tetap harus mencobanya, kata Qin Wentian. Aku juga berpikir begitu. Namun, kompetisi di jamuan besar itu memiliki tingkat bahaya tertentu. Luo Qianqiu, Orchon, dan beberapa lainnya pasti akan ikut serta. Anggap saja itu bagian dari latihanmu dan mundurlah jika kau tidak mampu menghadapinya. Ingat, kehati-hatian adalah yang terpenting, Mustang mengingatkannya. Lagi pula, Akademi Bintang Kaisar saat ini memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap Qin Wentian. Mustang juga memahami apa arti dari harapan-harapan ini. Lantai 7 Paviliun Bintang Surgawi juga mewakili tangga menuju lantai 8 dan 9. Sejak Akademi Bintang Kaisar didirikan bertahun-tahun yang lalu, belum pernah ada seorang pun yang mencapai tingkat ke-9 sebelumnya. Para petinggi Akademi Bintang Kaisar selalu berharap akan datang suatu hari ketika seorang siswa dengan karakter baik dan bakat luar biasa muncul. Hanya dengan begitu siswa tersebut akan memiliki kesempatan untuk menciptakan sejarah. Guru, dengan status saya saat ini, apakah mungkin bagi saya untuk mengunjungi tingkat ke-6 Paviliun Bintang Surgawi? Senyum agak konyol muncul di wajah Qin Wentian, membuat Mustang memutar matanya. Menggunakan jalan pintas? Sekarang kau sudah bisa mengukir jejak tingkat 3, batu meteor Yuan seharusnya bukan masalah bagimu. Bukankah seharusnya kau juga memberikan kontribusi kepada akademi? Wajah Qin Wentian berubah, sedih setelah mendengar ini. Mustang melanjutkan, bagaimana kalau begini? Tingkatkan medalimu ke level 4 sendiri, dan untuk level 5, beritahu tetua yang bertanggung jawab di sana bahwa akulah yang memberimu akses. Adapun untuk level 6, pikirkan sendiri caranya. Terima kasih, Guru. Qin Wentian tersenyum. Tingkat 5 Paviliun Bintang Surgawi? Dengan begitu, dia akan memiliki kesempatan untuk mempelajari beberapa teknik bawaan tingkat menengah dari elemen bumi. Guru, bagaimana dengan saya? Selafati. Dia dengan antusias menunjuk dirinya sendiri sambil mengedipkan mata. Kau tetap di sini dan bekerja keras dalam kultivasi. Mustang menatap Fan Le tajam sambil melanjutkan. Jika kau bekerja lebih keras, kultivasimu mungkin tidak akan kalah dari Qin Wentian. Fatih hanya bisa tersenyum getir sambil mengangguk. Selama masa menghilangnya Qin Wentian, Mustang secara pribadi melatih kultivasi Fatih. Tidak hanya itu, dia memperlakukan Fatih dengan sangat baik, yang membuat Fatih merasa sangat tersentuh. Luo Huan juga tertawa. Bakat si gendut juga cukup bagus, hanya saja dia terlalu malas. Namun terlepas dari itu, tingkat kultivasinya sudah mencapai level 5 sirkulasi arteri dan bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara para siswa baru. Si gendut, aku akan membantumu meningkatkan level medalimu ke level 4, ujar Qin Wentian. Fan Le dengan gembira menjawab, itu memang kakakku. Guru, kami pamit dulu. Qin Wentian dan Fan Le berpamitan lalu pergi bersama Luo Huan. Mustang menundukkan kepalanya untuk menatap lingkaran raksasa yang telah digambarnya. Baik Qin Wentian maupun Fan Le tidak menanyakan apa isi lingkaran raksasa itu karena mereka tidak ingin terlalu ambisius. Bagi mereka, bahkan Istana 9 Mistik pun merupakan target yang sulit diraih. Kekuatan yang diwakili oleh lingkaran raksasa itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Setelah Qin Wentian dan yang lainnya pergi, sebuah siluet tiba-tiba muncul di belakang Mustang. Mustang berdiri dan tersenyum pada siluet itu. Pak Tuaren, mengapa Anda tidak membiarkan anak kecil itu meningkatkan level medali gioknya sendiri? Jelas sekali, tindakan menggunakan nama Mustang itu palsu. Sebenarnya, Akademi Bintang Kaisar telah membuka jalan belakang untuk Qin Wentian. Dia sudah menguasai jejak ketiga dari jejak 1000 tangan, teknik bawaan tingkat menengah, tingkat bumi. Tingkat kelima Paviliun Bintang Surgawi sangat cocok untuknya. Aku hanya berharap dia bisa cepat dewasa.
Akan lebih baik jika jamuan besar yang akan datang memberikan tekanan yang sangat besar padanya, karena berada di bawah tekanan adalah salah satu cara tercepat untuk berkembang. Ren Qianxing melanjutkan kata-katanya yang mendalam, aku berharap penilaianku kali ini dapat menebus kesalahan penilaian yang kubuat di masa lalu. Mustang menatap Ren Qianxing dan menghela napas dalam hati. Tampaknya lelaki tua Ren masih menyalahkan dirinya sendiri dan masih terluka karena dialah yang telah mengembangkan bakat ayah Luo Qianqiu. Setelah Qin Wentian meningkatkan medalinya ke tingkat 5, dia memasuki paviliun bintang surgawi sekali lagi. Pada akhirnya, dia memilih 2 teknik bawaan tingkat menengah, tingkat bumi. Karena dia telah menguasai jejak ketiga dari jejak 1000 tangan, ini menunjukkan bahwa dia dapat memahami teknik bawaan tingkat ini. Teknik bawaan, telapak gunung runtuh. Sebuah teknik bawaan yang kekuatannya meningkat seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi penggunanya. Setelah menguasainya hingga puncak, setiap pukulan telapak tangan akan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, setara dengan kekuatan sebuah gunung. Qin Wentian memilih teknik telapak gunung jatuh karena, secara kebetulan, ia memiliki jejak ilahi yang dapat melengkapi teknik bawaan ini. Jejak ilahi ini adalah jejak ilahi tipe gunung dan berada di tingkat 2. Sebelumnya, Qin Wentian telah mencoba menggunakan jejak ilahi tipe gunung ini untuk memadatkan dan mengondensasi energi ilahi, tetapi kecepatan pemadatannya sangat lambat, dan tidak hanya itu, juga menghabiskan sejumlah besar energi astral. Namun demikian, teknik ini berhasil, dan dalam pertempuran melawan Luo Qianqiu, meskipun tubuhnya hanya mengandung sedikit energi ilahi yang dipadatkan oleh jejak tipe gunung tersebut, kekuatannya sudah sangat dahsyat. Dan sekarang, kecepatan dia memadatkan energi ilahi menggunakan jejak telapak tangan semakin cepat. Hanya masalah waktu sebelum dia melangkah ke tingkat 2 metode pemurnian roh. Pada saat itu, kecepatannya memadatkan energi ilahi menggunakan jejak gunung akan meningkat secara eksponensial. Untuk saat ini, dia hanya bisa menyimpan sebagian energi ilahi yang dipadatkan dari penggunaan jejak gunung di tubuhnya untuk digunakan sebagai salah satu kartu tersembunyinya. Teknik bawaan kedua yang dipilih Qin Wentian diberi nama teknik tombak binatang buas berserker. Teknik ini terdiri dari 4 posisi dan 36 transformasi, naga biru, harimau putih, burung merah, kura-kura hitam, Xuanwu. Setiap posisi berisi 9 transformasi, dan memungkinkan penggunanya untuk bergerak seperti awan yang melayang, menyerang dan bertahan pada saat yang bersamaan. Teknik ini sangat cocok untuk pertempuran. Paviliun bintang surgawi berisi segudang teknik bawaan. Ada teknik pedang, teknik saber, teknik tombak, dan bahkan teknik bawaan tipe halberd. Karena jiwa palu surgawi menekankan kekuatan tirani, ia sangat cocok dengan aura tirani dari halberd. Setelah menemukan teknik ini, Qin Wentian tanpa ragu memutuskan untuk memilihnya. Untuk teknik menyerang sederhana, ia memiliki teknik jejak 1000 tangan serta telapak gunung yang runtuh. Untuk serangan dan pertahanan, ia memiliki teknik tombak binatang buas yang mengamuk. Untuk teknik pergerakan, ia memiliki teknik pergerakan Garuda. Jika ia dapat sepenuhnya menguasai teknik bawaannya, kemampuan bela dirinya secara keseluruhan akan meningkat pesat. 3 hari kemudian, di salah satu halaman unik Akademi Bintang Kaisar, Qin Wentian duduk di tepi kolam dengan mata terpejam, mengabaikan semua hal eksternal. Setelah level medali giok seseorang mencapai level 4, orang tersebut dapat memilih halaman unik untuk tempat tinggalnya sendiri. Qin Wentian tidak hanya tidur. Dalam alam mimpinya, terdapat lautan dengan ombak yang bergemuruh dahsyat menghantam pantai, di mana sesosok tubuh bergerak sambil memegang tombak kuno. Setiap kali dia bergerak, seolah-olah seekor harimau ganas sedang meraung marah. Saat dia menusuk ke depan dengan eksplosif, setiap serangan menghasilkan suara gemuruh yang mirip dengan hiruk-pikuk raungan marah dari sekelompok harimau yang mengamuk. Saat gelombang besar menerjang, sosok yang memegang tombak itu mengubah posisi berdirinya, tidak membiarkan sedikit pun angin atau air menerobos. Di depannya, muncul wujud kura-kura hitam Xuanwu raksasa yang melahap gelombang laut hingga lenyap. Pada saat itu, dia melangkah maju, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi Garuda dan melayang ke atas, meraung marah. Tombak kuno di tangannya berubah bentuk menjadi naga biru, sementara wujud naga biru yang banyak terlihat melesat ke depan, menghantam lautan. Setelah beberapa saat, sosok itu mendarat di tanah dan duduk di tepi pantai. Orang itu tak lain adalah Qin Wentian. Karena ini hanya mimpi, mengapa tidak memperbesar cakupannya dan memanjakan diri dalam fantasi? Dia bisa membayangkan dirinya berkali-kali lebih kuat
daripada kenyataan di alam mimpinya dan bisa melepaskan kekuatan penuh dari teknik bawaannya. Dengan cara ini, pemahamannya terhadap teknik bawaan akan jauh lebih kuat. Qin Wentian mengangkat kepalanya, menatap langit malam. Namun, langit yang ditatapnya bukanlah langit surga dan bumi, melainkan langit dari gambar pemandangan. Dalam lanskap itu, setiap sapuan kuas menciptakan gunung dan sungai, dan di dalamnya terkandung banyak teknik bawaan yang tiada duanya. Qin Wentian secara bertahap membenamkan dirinya dalam memahami wawasan tersebut, memasuki keadaan meditasi yang mendalam. Setiap garis sapuan kuas dalam lanskap tampak saling terjalin membentuk garis-garis rune yang mirip dengan jejak ilahi. Jejak ilahi ini juga dapat digunakan untuk menciptakan energi ilahi. Saat ia mengasah teknik bawaannya, ia menemukan bahwa cara teknik bawaannya melepaskan kekuatannya sangat mirip dengan jejak ilahi yang terukir pada senjata ilahi. Misalnya, telapak gunung runtuh, ketika digunakan untuk menyerang, penggunanya akan mampu mengendalikan energi astral dan membentuk manifestasi puncak gunung yang menghantam musuh-musuhnya. Ini mirip dengan saat ia menciptakan manifestasi gunung menggunakan serpihan energi ilahi tipe gunung dalam pertarungannya dengan Luo Qianqiu. Satu-satunya perbedaan adalah telapak gunung runtuh lebih kompleks, namun efek yang dihasilkannya serupa. Qin Wentian memiliki hipotesis yang berani. Apakah teknik bawaan berevolusi dari jejak ilahi? Sambil memandang lukisan pemandangan di langit alam mimpinya, Qin Wentian semakin tenggelam dalam meditasinya. Jika ada orang lain yang menyadari kejadian luar biasa ini, mereka bahkan tidak akan memikirkannya. Sekalipun mereka memikirkannya, mereka tidak akan merenungkannya terlalu dalam. Lagi pula, tidak semua kultivator bela diri bintang sama seperti Qin Wentian, yang memiliki metode pemurnian roh, gambaran lanskap, dan jiwa astral tipe tempa yang memberinya wawasan luar biasa dalam menempa senjata. 3 hari kemudian, meskipun Qin Wentian belum mendapatkan jawaban, ia tidak sedih. Sebaliknya, ia sangat gembira, karena, terkait teknik bawaan, pemahamannya kini berada pada tingkat yang lebih dalam dan mendalam. Bahkan, dapat dikatakan bahwa Qin Wentian menggunakan alur pemikirannya sendiri untuk memahaminya dan bahkan merumuskan proses berpikirnya sendiri. Qin Wentian mulai menggambar garis-garis rune di tanah dalam alam mimpinya. Di setiap goresannya, tampak ada gelombang energi misterius yang terkandung di dalamnya. Kali ini, Qin Wentian tidak mengukir jejak ilahi di dalam tubuhnya, melainkan menggunakan tangannya untuk mengukir garis-garis tersebut langsung dari imajinasinya. Inti sari dari jejak ilahi adalah sebagai berikut. Untuk jejak ilahi yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya, setiap garis dan setiap lekukan harus sempurna sebelum jejak ilahi tersebut dapat digunakan. Selama ada bagian dari prasasti yang sedikit cacat atau digambar tidak sempurna, jejak ilahi akan kehilangan efeknya. Oleh karena itu, jika Qin Wentian ingin mengandalkan kekuatan dan pemahamannya sendiri untuk menciptakan jejak ilahi yang lengkap, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit. Namun demikian, dia tetap ingin mencobanya. Lagi pula, bukankah lukisan lanskap yang dilukis di atas langit dalam alam mimpinya juga merupakan bentuk kreasi yang didorong oleh imajinasi dan pemahaman pria tua berjubah hijau itu?